Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita tetap selalu semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Anak-anak, dalam video kesempatan kali ini kita akan masuk ke subtema 3, masih di tema 7 berkaitan dengan mengisi kemerdekaan anak-anak. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memperingati hari kemerdekaan. Contohnya banyak sekali, seperti membuat upacara pengibaran bendera merah putih, kemudian karnaval budaya, hingga perlombaan tradisional khas perayaan yang dilakukan di Indonesia. Namun perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan negara Indonesia seharusnya tidak hanya diperingati setahun sekali saja. Namun perjuangan itu harus dimaknai dan dilanjutkan oleh generasi muda saat ini. Ada banyak kegiatan yang dilakukan generasi muda saat ini. Contohnya, salah satunya adalah melakukan penggalangan dana yang akhir-akhir ini banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia, di mana dana yang sudah terkumpul tersebut nanti akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Itulah yang dinamakan dengan kegiatan bakti sosial. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan para generasi muda kepada masyarakat Indonesia, dalam khususnya salah satunya yaitu dalam rangka mengisi atau memperingati hari kemerdekaan. Nah, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi kegiatan hari kemerdekaan? Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan atau anak-anak lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya yaitu dengan menekuni hobi secara sungguh-sungguh hingga meraih prestasi yang membanggakan. Peran aktifmu dalam mengisi kemerdekaan dapat pula diwujudkan dengan belajar rajin dan tekun. Nah, anak-anak, sudahkah anak-anak semuanya melakukannya di rumah atau dimanapun? Ya, semoga saja semuanya sudah. Anak-anak, ketika kita dalam rangka mengisi hari kemerdekaan, mungkin saja pernah kita menerima undangan dari Karang Taruna atau dari organisasi remaja desa ataupun organisasi apapun yang mengundang kita untuk mengisi kegiatan tersebut, bisa acara perlombaan, bisa acara seminar dan lain-lain. Nah, anak-anak, undangan tersebut ternyata ada beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah surat undangan resmi. Yang kedua yaitu surat undangan setengah resmi. Yang ketiga yaitu surat undangan tidak resmi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis-jenis undangan, mari kita dalami dari materi berikut ini. Undangan resmi. Undangan resmi yang mengatasnamakan instansi atau organisasi dan kedinasan. Ini maksudnya adalah penjelasan. Undangan resmi itu merupakan undangan yang dikeluarkan oleh instansi atau organisasi yang bersifat kedinasan atau resmi. Nah, contohnya seperti apa anak? Ini contohnya, salah satu contoh saja yang saya tampilkan di sini. Ini adalah
Pemerintah Kabupaten Demak ini adalah kepala surat ya. Pemerintah kabupaten yang ini kepala surat. Ya. Kemudian Pemuda Olahraga Kecamatan Karanganyar, Sekolah Dasar Negeri Karanganyar 1, alamat, kemudian blog, ada email, kemudian ada nomor, ada lampiran, ada perihal undangan, kemudian ada Karanganyar itu tempat dan tanggal ya, Karanganyar 22 Juni 2017. Kemudian ditujukan kepada siapa? Kepada orang tua wali murid. Nah, ini kepada orang wali murid, di mana di Karanganyar Pembuka mengharap kehadiran Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 6 untuk hadir besok pada hari, tanggal, pukul, tempat. Kemudian ada acara itu di blok atau ditebalkan. Kemudian itu namanya adalah ya isi surat atas perhatian dan kehadirannya, ucapan terima kasih. Ini wassalamualaikum, ini salam penutup. Kemudian kepala sekolah itu adalah pembuat surat, Juniatun SPDI MSI itu nama kepala sekolah atau pembuat surat. Kemudian NP itu adalah catatan saja. Nah, ini adalah contoh ya, contoh surat atau undangan resmi anak-anak. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya kita masuk ke undangan yang selanjutnya, yaitu bagian undangan resmi. Ini sudah dibuat sangat jelas sekali ya, kepala suratnya, kemudian ada nama dan alamat tujuan, ada pembuka surat, isi surat, penutup surat, pembuat surat. Nah, anak-anak, sudah saya jelaskan di awal tadi ya, yang paling atas ini namanya adalah kepala surat ya. Ini dari pemerintah Kabupaten Demak sampai dengan emailnya ya, sampai dengan emailnya. Kemudian untuk tempat dan tanggal ya, ini tempat dan tanggal. Kemudian ada nomor lam dan ini jadi satu. Kemudian nama dan tujuan ini ditaruh di sebelah kiri ini namanya nama dan alamat dan tujuan. Kemudian ada pembuka surat ya, assalam, kemudian isi surat ya sudah diberikan tanda, kemudian penutup surat dan pembuat surat. Nah, anak-anak, ketika kita mencermati ini adalah aturan baku untuk bagian-bagian undangan resmi. Kalau tidak seperti ini berarti ini bukan, mungkin contoh itu bukan undangan resmi. Kita lanjutkan, kita bedakan untuk undangan yang selanjutnya supaya kita tahu. Nah, yang kedua yaitu undangan setengah resmi anak-anak. Undangan setengah resmi itu adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan atau undangan yang ditujukan kepada perorangan saja ya, atau untuk kepentingan pribadi atau instansi saja. Contohnya ya, contoh ini ada undangan ya, ini contohnya tidak ada kepala suratnya, namun di situ tertulis undangan, tapi undangan itu bukan kepala surat yang ini ya. Ini bukan kepala surat ya. Ini tempat dan tanggal. Kemudian kepada yang terhormat itu adalah tujuan ya. Kemudian ada salam, kemudian ada isi undangan, ada salam penutup, kemudian pembuat suratnya ya. Bedanya hanya kalau dengan setengah resmi tidak ada kepala suratnya, kalau undangan resmi ada kepala suratnya ya. Kurang lebih seperti itu anak-anak dalam membedakan undangan resmi dan setengah resmi. Yang terakhir anak-anak yaitu undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi yaitu undangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi ya, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Contoh undangan jenis ini adalah contoh undangan ulang tahun atau pernikahan atau kelahiran, itu namanya undangan tidak resmi
Sekarang banyak ya undangan kelahiran atau yang biasa diberikan, mungkin salah satu dari sanak saudara kita tentang kegiatan akikohan ya, itu biasanya ada undangan tidak resminya. Ada juga tetangga kita yang menggunakan undangan tidak resmi dalam rangka acara ulang tahun. Contoh ini ya, undangan tidak resmi atau ulang tahun. Kalau itu adalah bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris ya. Artinya untuk siapa, bisa diisi ya di sini itu untuk siapa nama yang diundang ya. Kemudian teman-teman datang ya ke acara ulang tahunku yang ke-6 tahun. Nah, ini yang penting kalau undangan itu ada harinya, ada tanggalnya, ada jamnya, ada tempatnya ya. Kemudian salam manis dari Raisya itu. Nah, yang membedakan undangan tidak resmi yaitu tidak ada salam pembuka ya ini ya. Kemudian tidak ada kepala suratnya, cuma itu anak-anak ya. Itu untuk pembedanya untuk undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Nah anak-anak, demikian pembahasan tentang undangan ya, undangan yang bisa digunakan ketika kita mengundang seseorang. Nah anak-anak, ternyata ketika kita menerima undangan dari kertas dan sudah selesai dibaca, itu janganlah dibuang sembarangan ya. Karena membuang benda yang tidak terpakai secara sembarangan merupakan ciri orang yang tidak disiplin dan tidak mencintai alam semesta. Kita harus mencintai alam semesta dan bangsa kita. Nah, mencintai bangsa negara merupakan salah satu contoh kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Ya, kemerdekaan Indonesia ini didapatkan dengan cara yang tidak mudah anak-anak. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan hal-hal yang positif. Misalnya ya, contohnya mengikuti organisasi di sekolah, bisa OSIS, bisa pramuka, kemudian bisa ekstrakurikuler, mungkin silat, sepak bola ya, ada voli dan lain sebagainya. Belajar dengan sungguh-sungguh itu termasuk dalam rangka mengisi kemerdekaan, membuktikan bahwa kita itu bersyukur dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian meningkatkan prestasi, ya itu adalah salah satu wujud syukur kita, meningkatkan prestasi. Kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh ya, melestarikan kebudayaan, mengembangkan kegiatan ekonomi, itu semua adalah dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Nah anak-anak, sebelum kita tugas yang mungkin akan dikerjakan anak-anak nanti ya, dari kesimpulan yang sudah kita pelajari tadi, hari ini kita sudah belajar mengenai jenis-jenis surat undangan ya, diantaranya undangan resmi, undangan tidak resmi, dan undangan setengah resmi. Nah anak-anak, kemudian yang kedua, kita harus mempunyai sikap disiplin ya, dimanapun, kapanpun. Hal itu membuktikan bahwa kita juga menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai kualitas ya, sehingga kita dapat membuktikan bahwa kita itu memang layak menjadi penerus bangsa Indonesia dengan mempunyai sikap disiplin dan terutama tanggung jawab penuh atas apa yang sudah diamanahkan kepada kita semua. Nah anak-anak, untuk tugas hari ini ya, yang pertama, isilah teka-teki di buku pendamping ya, halaman 84 anak-anak. Buku pendamping halaman 84, tuliskan jawabannya pada buku tulis ya. Teka-teki itu nanti digambar, kemudian pertanyaannya dibaca, kemudian ditulis di kotak-kotaknya itu digambar di buku tulis ya, nanti difotokan ke saya. Kemudian yang kedua, buatlah satu contoh surat undangan tidak resmi
ya, atau bisa undangan ulang tahunmu anak-anak. Buatlah yang menarik, diwarnai, dihias, didekorasi sebaik mungkin. Yang nanti yang terbaik itulah yang akan mendapat nilai yang paling tinggi ya. Semua tugas dikirim foto via pesan WA. Begitu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.